Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami yaitu ada Yesus Aditya, Insus Etika, Bu Patricia, Bella Ratih, dan Gabriela Putri. Kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai ulasan artikel dari kelompok 5. Penjelasan akan dimulai dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen artikel pertama, yaitu hasil temuan. Adapun indikator penilaiannya seperti adanya penyampaian data dan menjelaskannya, dan lalu mengacu pada pertanyaan penelitian serta memberikan jawaban. Ada pula didukung dengan sumber referensi yang aktual. Secara keseluruhan, baik dari bagian A maupun bagian B, C, dan D, kelompok 5 sudah menyampaikan data dan menjelaskannya secara baik. Seperti adanya persentase responden yang sudah diberikan terkait penelitian yang sudah dilaksanakan. Namun alangkah lebih baiknya penyampaian data akan lebih baik jika adanya grafik ataupun diagram mengenai survei yang telah dilakukan, sehingga adanya data yang akurat secara dan aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya dalam soal pembahasan merupakan diskusi berdasarkan hasil data. Diskusi merujuk pada hubungan antar data yang disajikan dan dikaitkan dengan referensi untuk mendukung hasil data. Untuk kelompok 5 sendiri sudah menyatakan pembahasan yang sudah cukup baik dan sudah lengkap sesuai dengan hasil data. Namun alangkah baiknya ada beberapa poin yang akan saya koreksi, seperti pada kalimat hal tersebut sejalan dengan 65,2% responden sudah mengetahui terkait indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting dalam mencapai visi Indonesia tahun emas 2045. Alangkah baiknya dibuat perbandingan yang signifikan, seperti hal tersebut sudah sejalan dengan 65,2% responden sudah mengetahui terkait indeks pembangunan manusia, dan sisanya 37,5% belum mengetahui. Yang selanjutnya ada pada kalimat karena sudah bisa memperbaiki kondisi ekonomi, meskipun menurut responden 87% pertumbuhan ekonomi Indonesia belum maksimal akibat pendapatan ekonomi masyarakat yang tidak merata, dan didukung 91,3% responden mengiyakan ketidakmerataan tersebut. Bahwa kalimat tersebut agak sedikit rancu karena dalam persentase tersebut keduanya sama-sama menyatakan ketidakmerataan pada ekonomi masyarakat. Lalu untuk yang ketiga, menurut hasil survei terhadap 23 mahasiswa Institut Teknologi 10 November, 56,5% menyatakan pekerjaan impian tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh saat ini. Dan indikator lain 95,7% menyatakan pekerjaan impiannya masih terdapat lapangan pekerjaan. Alangkah baiknya dibuat perbandingan signifikan, seperti pada 56,5% menyatakan pekerjaan impiannya sudah tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Namun sisanya yaitu 43,5% masih menyatakan sesuai. Sedangkan 95,7% menyatakan pekerjaan impiannya masih terdapat lapangan pekerjaan tahun 2045, dan sisanya yaitu 4,3% sisanya sudah tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya komponen artikel yang akan saya ulas yaitu mengenai ejaan. Indikator penilaiannya di dalam artikel kelompok 5 ini terdapat lebih dari 3 kesalahan ejaan. Yang pertama yaitu pada poin B. Di sini kata menyatakan seharusnya adalah menyatakan. Kemudian pada poin C, kata Kemenkeu yang seharusnya ditulis dengan Kemenkeu yang artinya Kementerian Keuangan. Untuk kata produksi di tengah kalimat ini seharusnya P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian ini kata akna yang seharusnya adalah akan. Pada poin D,
Kata memiliki ini saya rasa tidak berhubungan dengan kalimat selanjutnya yang seharusnya ini adalah miliki. Pada poin E, kata industri ini seharusnya menurut kaidah bahasa Indonesia huruf Y-nya ini diganti dengan I. Kemudian memikirkan ini A-nya satu saja. Kata menyongsong, N-nya cukup satu. Kemudian ini industri seperti yang tadi seharusnya menggunakan huruf I. Kemudian insutri ini seharusnya industri. Dan 8,10% ini seharusnya ditulis koma, bukan titik. Kemudian kata menunjukkan ini seharusnya adalah menunjukkan. Kemudian kata sesuai, ini yang seharusnya adalah sesuai, bukan sesuai. Dan kata jurusan ini seharusnya jurusan, bukan jurusan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, komponen artikel selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai kalimat yang digunakan pada artikel di bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian pertama terdapat kalimat kualitas pendidikan di sini. Di sini terdapat dua klausa dalam satu kalimat. Namun di klausa kedua itu sudah struktur dari klausa ini tidak lengkap. Bagian selanjutnya yaitu di bagian B. Di bagian B, di kalimat yang menunjukkan generasi emas tersebut kalimat tidak efektif sehingga struktur dari kalimat dalam gagasan dari kalimat ini tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya di bagian C. Di bagian C ini di kalimat kedua paragraf pertama mulai dari kata dengan sampai tersebut merupakan satu kalimat. Menurut kelompok kami kalimat ini terlalu berbelit dan terlalu panjang. Di kalimat ini terdapat dua gagasan, yaitu membahas mengenai Indonesia siap menghadapi Golden Year dan Indonesia memperbaiki ekonomi Indonesia. Menurut kelompok kami, lebih baik kalimat ini dipisah menjadi dua kalimat. Selanjutnya, yaitu ada pada atasnya lalu bawah. Ya, ini ada penerapan digitalisasi di beberapa sektor pemerintahan di Indonesia terjadi baru-baru ini berbeda-beda dengan negara-negara maju lainnya. Di sini terlihat bahwa kalimat ini tidak efektif dan tidak sesuai dengan kalimat selanjutnya. Di sini menjelaskan bahwa hari ini atau akhir-akhir ini Indonesia mengalami banyak perubahan, namun di kalimat selanjutnya tidak menjelaskan demikian, sehingga tidak berkolerasi antara kalimat satu dengan kalimat kedua dalam satu paragraf tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Namun pada hasil dan pembahasan bagian paragraf A, indeks pembangunan manusia antara kalimat satu dengan kalimat lainnya sudah saling berkaitan. Namun seharusnya dibagi menjadi dua paragraf karena terdapat dua topik pembahasan yaitu tentang indeks pembangunan manusia atau IPM dan juga tentang peningkatan IPM di Indonesia. Selanjutnya yaitu pada paragraf B, fasilitas dan kesempatan pendidikan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 kurang berkaitan. Hal ini dikarenakan kurangnya kalimat penghubung di awal paragraf 2. Yang ketiga, kemudian pada paragraf C, keadaan ekonomi, kalimat satu dengan kalimat lainnya sudah saling berhubungan, namun terdapat banyak kalimat jika hanya satu paragraf, seharusnya dijadikan menjadi dua paragraf supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang nomor 4, pada paragraf D, perkembangan iptek, paragraf 1 dengan paragraf lainnya sudah saling berkaitan dan juga sudah efektif karena dibagi menjadi beberapa paragraf sesuai dengan topik pembahasannya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari pembahasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu paragraf E, ketersediaan lapangan pekerjaan. Kalimat satu dengan kalimat lainnya sudah saling berhubungan, namun terdapat dua topik pembahasan di paragraf ini yang seharusnya dipecah menjadi dua paragraf. Untuk keseluruhan, jarak spasi pada awal paragraf tidak sama antara paragraf satu dengan yang lainnya, dan secara keseluruhan juga hubungan antar paragrafnya sudah padat. Baik, untuk komponen artikel selanjutnya yaitu anti plagiasi, secara keseluruhan sudah bagus, terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan, dan jumlah sumber kutipan dalam teks pun sama dengan jumlah pustaka di dalam daftar pustaka. Maka kelompok kami setelah melakukan diskusi
terkait ulasan artikel yang telah dibuat oleh kelompok 5, maka kelompok kami memberikan nilai akhir yaitu 87,8. Sekian penjelasan terkait ulasan maupun diskusi akan artikel kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.